Selamat pagi Bu, dengan saya Dr. Citra dan bisa saya bantu Bu? Iya ini loh dok, saya tuh kok ngerasa pusing. Pusingnya tuh muter gitu dok, sama yang telinga sebelah kanan itu kok dengernya kayak berdenging terus, sama kalau dipanggil tuh saya jadi kurang denger gitu dok kalau diajak ngomong. Dirasakan sejak berapa hari yang lalu Bu? Sudah cukup lama sih dok, itu tuh kayak hilang timbul gitu dok. Dulu saya pernah juga kena yang vertigo pusing kayak gini dok, terus kemudian sempat hilang, sekarang kok muncul lagi ya dok ya? Baik Bu, apakah sebelumnya Ibu pernah merasakan keluhan yang sama? Ini dok, saya tuh sempat googling ya dok ya. Terus saya tuh dari Google ketemu ada namanya penyakit Meniere. Nah itu tuh sebenarnya apa sih dok? Bisa dijelasin nggak ya dok, penyakit Meniere itu apa? Oke, berarti Ibu sebelumnya sudah pernah dengar yang namanya penyakit Meniere ya Bu ya? Baik, kalau begitu saya akan jelaskan apa itu penyakit Meniere. Penyakit Meniere sendiri merupakan gangguan kronik telinga bagian dalam yang tidak berakibat fatal, namun bisa mengganggu kualitas hidup. Insidensi dari penyakit Meniere sendiri memiliki prevalensi sekitar 200 kasus per 100.000 orang di Indonesia, sedangkan di negara bagian lain kurang dari 0,2% populasi. Prevalensi meningkat secara linier dengan bertambahnya usia, terutama di atas 60 tahun. Laki-laki dan perempuan diperkirakan proporsional secara jumlah kasus. Patofisiologi dari penyakit Meniere disebabkan karena adanya gangguan di dalam telinga dalam, di mana di bagian telinga dalam, yaitu di koklea, itu akan terjadi hydrops endolimfe atau adanya peningkatan dari endolimfe, sehingga dapat menyebabkan gangguan di keseimbangan pada pasien dan muncul manifestasi klinik berupa vertigo atau pusing berputar. Keluhan yang dapat timbul dikarenakan adanya penyakit Meniere, salah satunya yaitu pusing yang berputar, kemudian telinga yang berdenging, dan penurunan pendengaran, atau biasa dikenal dengan trias Meniere. Yang pertama, pusing berputar. Keluhan ini biasanya dialami pasien pada saat terjadinya perubahan posisi dari duduk, berdiri, atau sebaliknya. Yang kedua, suara berdenging. Suara yang biasanya tidak tahu asalnya dari mana. Yang ketiga, gangguan pendengaran. Pasien biasanya tidak dapat mendengar ketika dipanggil. Kriteria diagnosis sendiri dibagi menjadi 3, yaitu ada kriteria pasti, mungkin, dan juga tertunda. Untuk menegakkan diagnosisnya sendiri, yaitu yang pertama dilakukan anamnesa atau wawancara pada pasien. Lalu yang kedua ada pemeriksaan fisik, yaitu dilakukan tes Snellen atau tes dan juga tes Weber, yaitu menggunakan garpu tawa. Lalu ada tes untuk menggunakan kacamata Frenzel untuk melihat nistagmusnya. Lalu ada tes Romberg untuk menguji keseimbangan pasien. Dan ada tes koordinasi, yaitu menggunakan telunjuk hidung telunjuk. Untuk pemeriksaan penunjang, yang pertama tes audiometri. Tes ini dilakukan untuk melihat apakah ada gangguan pendengaran pada pasien. Yang kedua, elektrokokleografi. Tes ini dihasilkan untuk menilai gaya listrik yang dikeluarkan oleh koklea pada bagian telinga dalam. Penegakan sindroma Meniere sendiri harus memenuhi 3 gejala yang khas pada sindroma Meniere: tinnitus, vertigo, dan gangguan pendengaran. Selanjutnya pemeriksaan fisik berupa tes Romberg, tes kalori, audiometri, elektrokokleografi. Hasil dari anamnesis, pemeriksaan fisik dan penunjang akan mengarahkan kita untuk mendiagnosis sebagai sindroma Meniere. Untuk tata laksana dari penyakit Meniere itu bisa dengan menggunakan obat-obatan dan juga tanpa obat-obatan. Mari lindungi telinga kita dari hal-hal yang dapat mengganggu pendengaran dan merusak fungsi keseimbangan. Oh gitu ya dok, udah paham dok? Baik Bu, jadi kalau sudah tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, kurang lebih penjelasan dari penyakit Meniere sendiri sudah sama seperti yang sudah dijelaskan tadi ya. Sekian video persembahan penyakit Meniere yang sudah kami tampilkan. Terima kasih.